Halo guys, hari ini kami berada di Jati Bening, Bekasi, untuk sebuah proyek spesial, pemasangan neon box akrilik di salah satu kos-kosan eksklusif di area ini. Proyek ini cukup menantang karena pemasangan dilakukan di dinding lantai atas, sekitar 8 meter dari tanah. Mau tahu seperti apa kelanjutan videonya? Yuk, ikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Neon box ini menggunakan huruf-huruf akrilik yang sudah dipotong dengan mesin CNC. Di bagian atas masih ada pelindung MDF yang akan dilepas setelah pemasangan selesai. Sebelum naik, kami menyusun huruf di lantai untuk memastikan urutannya dan mengecek apakah semua sudah lengkap. Selanjutnya kami menambahkan baut di bagian samping, untuk mengunci neon box agar tidak lepas antara bagian depan dan belakangnya. Tahap ini kita harus melubangi dulu bagian-bagian yang ingin dipasang baut. Pemasangan baut ini, kita pasang di beberapa bagian untuk mengunci lebih kuat setiap sisinya. Kami sedikit mengalami kesulitan saat proses pemasangan di malam hari, karena minimnya penerangan. Untuk memasang huruf ke tembok, kami menggunakan bor beton dan fisher sebagai dudukan sekrup. Dinding bangunan ini menggunakan bata ringan yang dilapisi semen, jadi perlu tekanan dan kecepatan bor yang sesuai agar tidak merusak permukaan. Setelah lubang selesai dibor, fisher plastik dimasukkan, lalu huruf langsung dipasang dengan skrup panjang menggunakan obeng listrik. Kami juga melakukan penyesuaian kecil agar posisi huruf benar-benar sejajar, tidak miring ke atas atau ke bawah. Setiap huruf dipastikan terpasang dengan kuat dan rata. Sebagian besar huruf memiliki 2-3 titik dudukan agar lebih kokoh. Setelah terpasang, huruf diperiksa kembali dari kejauhan untuk memastikan posisi keseluruhan sudah sesuai dengan desain awal. Setelah semua huruf terpasang rapi di dinding, kini saatnya masuk ke tahap yang tidak kalah penting, instalasi sistem pencahayaan LED. Di balik setiap huruf, kami memasang beberapa modul LED berwarna putih terang. Modul LED ini dipilih khusus yang tahan terhadap panas dan cuaca, cocok untuk penggunaan outdoor. Pemasangannya dilakukan menggunakan lem tembak atau double tape khusus, agar menempel kuat di bagian belakang akrilik. Setiap huruf diatur agar memiliki pencahayaan yang merata. Itu sebabnya jarak antar modul harus seragam. Untuk huruf-huruf besar seperti L dan E, kami pasang 3-4 modul. Sedangkan untuk huruf kecil atau sempit seperti I, cukup 2 modul saja. Setelah modul LED terpasang, kami lanjut ke tahap paralel kabel. Semua kabel dari masing-masing huruf disambungkan dalam sistem paralel. Artinya, jika salah satu huruf mati, huruf lain tetap menyala normal. Ini penting untuk menjaga stabilitas tampilan neon box dalam jangka panjang. Penyolderan kabel dilakukan dengan rapi, kemudian dibungkus menggunakan isolasi tahan panas dan air. Kabel juga dijepit menggunakan kabel ties agar tidak menggantung atau longgar, menjaga tampilan tetap bersih. Semua kabel ini kemudian diarahkan ke satu titik power supply utama yang dipasang di balik dinding atau di bagian dalam bangunan. Kami gunakan power supply dengan output DC 12V, yang sesuai dengan kebutuhan modul LED dan memiliki fitur auto cut-off untuk keamanan listrik. Sebelum menyalakan, semua sambungan diperiksa ulang, baik polaritas positif-negatif, kekuatan sambungan solder, hingga tegangan output. Ini penting untuk menghindari korsleting atau kerusakan modul dalam waktu dekat. Nah, saat yang ditunggu-tunggu, pengujian lampu. Setelah semua terhubung, kita nyalakan dan hasilnya sangat memuaskan. Warna putih yang terang membuat tampilan depan kos-kosan jadi lebih elegan dan profesional. Kabel utama dari power supply LED disambungkan ke instalasi listrik lokal yang sudah tersedia di bagian atas bangunan. Di titik ini,
Teknisi menyambungkan kabel positif dan negatif dengan kabel fase dan netral dari bangunan. Setelah proses instalasi dan pengujian awal selesai, kami melakukan pengecekan kedua di siang hari untuk memastikan visibilitas dan fungsi pencahayaan neon box tetap optimal meskipun terkena sinar matahari langsung. Terlihat huruf-huruf akrilik menyala dengan baik, tanpa adanya titik mati atau bagian LED yang redup. Ini menandakan instalasi listrik dan LED berjalan sesuai rencana. Pemasangan baut dan penyesuaian posisi huruf juga diperiksa ulang agar tidak ada yang miring atau longgar. Mengingat neon box ini dipasang di ketinggian sekitar 8 meter, keamanan adalah prioritas utama. Tahap pengecekan seperti ini penting dilakukan sebelum proyek benar-benar dinyatakan selesai dan diserahkan ke pemilik. Terima kasih sudah mengikuti proses pemasangan neon box di Jati Bening hari ini. Kalau kamu butuh signage profesional untuk toko, kafe, kantor, atau kos-kosan seperti ini, langsung hubungi kami ya. Kami siap bantu dari desain sampai instalasi. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe biar gak ketinggalan proyek-proyek menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.